Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan Ibu Dina Priyatiningrum dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Dan untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga cepat diberi kesembuhan. Amin. Nah, gimana nih? Udah semangat belum untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Aduh, kayaknya belum semangat ya. Ibu ulangi, udah semangat belum untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Nah, harus tetap semangat dong. Walaupun kita dipisahkan oleh jarak, kita harus tetap semangat. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai KD 3.16, yaitu menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan juga buku non-fiksi, dan KD 4.16 mengenai bagaimana menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan juga buku non-fiksi yang sudah kita baca. Wah, menarik banget ya materi kita kali ini. Oke, nggak pakai basa-basi, langsung aja kita masuk ke materinya. Let's go! Eits, tunggu dulu. Ya, jadi sebelum masuk ke materi pada hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian mengenai pertemuan sebelumnya. Apakah dari kalian ada yang masih ingat pengertian dari buku fiksi dan juga buku non-fiksi? Ya, ternyata masih pada ingat ya, pinter. Jadi buku fiksi ini adalah jenis buku yang menceritakan rekaan, khayalan, atau sesuatu yang bukan merupakan kenyataan. Jadi sifatnya itu tidak benar-benar terjadi. Contohnya ada cerpen, novel, dongeng, dan lain-lain yang sifatnya khayalan. Sedangkan buku non-fiksi ini adalah sebaliknya. Jadi buku non-fiksi ini merupakan jenis buku yang berisi peristiwa atau kejadian faktual dan nyata. Jadi sesuai dengan data dan fakta yang sudah didapatkan. Contohnya ada karya tulis ilmiah, skripsi, biografi, dan lain-lain yang sifatnya nyata. Oke, kali ini kita beneran langsung masuk ke materinya. Ini dia. Materi yang pertama yaitu mengenai menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Nah, sebelum masuk ke materi yang lebih mendalam, sebelumnya kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Baik, Ibu akan memberitahu. Jadi, menelaah hubungan unsur-unsur buku merupakan bagian dari kegiatan menilai sebuah buku. Nah, penilaian tersebut meliputi kelebihan dan juga kekurangan buku yang berkaitan dengan penyajian buku tersebut. Langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya. Baik, kalau tadi sudah memahami apa sih itu menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku, kita langsung masuk ke materi yang lebih mendalam, yaitu menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku terbagi menjadi dua jenis loh. Yang pertama ada buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, loh Bu, kenapa harus dibedakan menjadi dua jenis? Kenapa tidak dijadikan satu saja? Jadi, kedua buku ini memiliki unsur-unsur yang berbeda ya anak-anak, jadi memang harus dibedakan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai buku fiksi terlebih dahulu. Unsur-unsur dalam buku fiksi yang dapat ditelaah yaitu yang pertama ada bagian cover. Misalnya, apakah cover yang digunakan bagus, apakah warnanya menarik, dan apakah bukunya itu tidak rusak, masih bagus. Itu masih bisa kalian beri tanggapan di bagian cover buku. Kemudian yang kedua ada rincian sub buku. Yang ketiga ada judul buku. Yang keempat ada tokoh dan watak para tokoh. Yang kelima ada tema cerita yang diangkat. Yang keenam ada bahasa yang digunakan buku. Mungkin kalian ada yang bingung, apa sih bahasa yang digunakan dalam buku fiksi? Jadi bahasa yang digunakan pada buku fiksi ini biasanya menggunakan bahasa kiasan. Selanjutnya unsur yang terakhir itu adalah penyajian alur dan latar dalam cerita. Mungkin alur dan latarnya menarik atau membosankan, itu bisa kalian beri tanggapan di bagian penyajian alur dan latar dalam cerita.
Oke, kalau tadi sudah membahas mengenai jenis yang pertama, yaitu buku fiksi, saat ini kita belajar mengenai jenis yang kedua, yaitu buku non-fiksi. Jadi, unsur-unsur dalam buku non-fiksi yang dapat diberikan tanggapan, yaitu yang pertama ada bagian cover. Sama seperti buku fiksi, bagian cover di sini misalnya apakah cover yang digunakan memiliki kertas yang bersih, menarik, tidak rusak. Nah, bagian tersebut bisa kalian beri tanggapan di bagian cover. Kemudian yang kedua ada urutan subbab. Apakah urutannya sini udah sistematis atau malah berantakan? Itu bisa kalian berikan tanggapan. Kemudian yang ketiga ada judul subbab. Yang keempat ada isi buku. Yang kelima ada bahasa yang digunakan buku. Nah, kalau pada buku fiksi tadi menggunakan bahasa kiasan, pada buku non-fiksi ini menggunakan bahasa yang memang harus berdasarkan fakta atau data. Jadi tidak boleh asal atau tidak boleh hayalan, itu tidak boleh. Nah, kemudian unsur yang terakhir yaitu ada sistematika buku. Nah, masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai bagaimana menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi dan juga buku non-fiksi yang sudah kalian baca. Wah, menarik banget nih. Jadi, sebelum menyusun sebuah tanggapan, langkah yang dapat digunakan untuk menilai sebuah buku yaitu dengan menjawab beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini dapat kalian gunakan sebagai pedoman untuk memberikan tanggapan terhadap sebuah buku. Nah, yang pertama yaitu saat membaca buku fiksi yang perlu diperhatikan ada apakah ada keunikan dari judul dan tema yang dikembangkan. Yang kedua, bagaimana pengarang memberikan gambaran dari cerita tersebut, apakah latarnya menarik atau alurnya menarik atau malah membosankan? Itu bisa kalian jawab di pertanyaan nomor 2. Yang ketiga, bagaimana pengarang mengembangkan tokoh dan watak dari masing-masing tokoh? Yang keempat, apakah kalimat yang digunakan dalam menggambarkan cerita tersebut mudah dipahami atau kalian kesulitan dalam memahami bahasa tersebut? Itu bisa kalian jawab di pertanyaan nomor 4. Kemudian yang kelima, apakah ada alur cerita yang terkesan terlalu memaksa atau perlu dihilangkan? Nah, dan itu kalian juga memberikan penjelasan atau alasan mengapa ada cerita yang harus dihilangkan. Kemudian, sedangkan saat membaca buku non-fiksi yang perlu diperhatikan, yang pertama, apa judul dan tema dari buku tersebut? Yang kedua, apa isi dari buku tersebut? Apakah isinya sudah sesuai dengan judul dan tema yang dikembangkan? Yang ketiga, apakah gambar, foto, maupun ilustrasi yang digunakan dapat menunjang kesempurnaan buku tersebut? Yang keempat, apakah bahasa yang digunakan mudah dipahami? Sama seperti buku fiksi sebelumnya ya. Yang kelima, apakah sistematika subbab yang ada sudah urut atau malah berantakan? Itu dapat kalian komentari di poin ke nomor 5. Nah, sekarang kalian akan belajar mengenai bagaimana langkah-langkah menyusun tanggapan terhadap buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Setelah itu, berikut ini langkah-langkah yang dapat digunakan untuk menyusun tanggapan terhadap buku fiksi dan juga buku non-fiksi yang sudah dibaca. Yang pertama, bacalah buku yang akan ditanggapi dengan cermat dan dengan tuntas. Pokoknya harus baca sampai selesai, tidak boleh setengah-setengah, harus dibaca sampai tuntas. Baru kalian bisa memberikan tanggapan untuk buku tersebut. Yang kedua, tandai bagian-bagian dari buku yang dirasa menarik dan perlu diberi tanggapan. Poin kedua ini digunakan agar kalian tidak lupa, aduh, bagian mana nih tadi yang mau diberikan tanggapan? Nah, jadi tidak ada kejadian seperti itu ya. Yang ketiga, susunlah tanggapan dari bagian yang sudah ditandai secara objektif dan dengan tetap alasan yang logis. Jadi, setiap memberikan tanggapan, kalian harus mampu bertanggung jawab tentang apa yang sudah kalian berikan tanggapan. Yang keempat, yaitu baca ulang tanggapan yang sudah dibuat, perhatikan penulisan kata yang digunakan agar tanggapan dapat mudah dimengerti dan mudah dipahami. Nah, berikut merupakan langkah-langkah menyusun tanggapan terhadap buku fiksi dan juga buku non-fiksi.
Nah, berikut ini contoh-contoh tanggapan terhadap sebuah buku fiksi dan juga buku non-fiksi yang dapat kalian gunakan sebagai referensi. Berikut ini contoh tanggapan atau komentar baik mengenai kelebihan maupun kekurangan terhadap buku fiksi dan juga buku non-fiksi yang sudah dibaca. Yang pertama, buku ini sangat informatif ya, bahasa yang digunakan juga mudah dipahami. Nah, itu merupakan salah satu tanggapan mengenai kelebihan dari sebuah buku. Kemudian yang kedua ada gambar dan ilustrasi yang digunakan sangat mendukung dalam penyempurnaan buku ini. Ini juga termasuk ke dalam kelebihan dari sebuah buku. Yang ketiga, warna yang dipilih kurang menarik, terlalu ramai, jadi bosan membacanya. Nah, ini merupakan contoh tanggapan untuk kekurangan terhadap sebuah buku. Kemudian yang terakhir yaitu ada ketidaklogisan dengan cara pengarang memunculkan tokoh lain, terkesan terlalu memaksa. Nah, itu merupakan contoh tanggapan yang bersifat mengomentari kekurangan dari buku tersebut. Berikut merupakan contoh-contoh tanggapan terhadap buku fiksi dan juga buku non-fiksi yang dapat kalian gunakan sebagai referensi. Oke, karena materi yang kita pelajari pada hari ini sudah selesai, alangkah baiknya kita mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin mengajak kalian bermain tebak-tebakan. Tujuan dari adanya permainan tebak-tebakan ini, Ibu ingin mengetahui sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, pertanyaan yang pertama, sebutkan langkah-langkah menyusun tanggapan terhadap buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Ayo diingat-ingat langkah-langkahnya apa saja? Tadi ada 4 langkah-langkah. Iya, langkah yang pertama yaitu siswa harus membaca buku yang akan diberikan tanggapan secara cermat dan teliti. Tidak boleh setengah-setengah, harus sampai selesai. Kemudian yang kedua, memberikan tanda kepada bagian-bagian buku yang dirasa menarik dan perlu diberikan tanggapan. Kemudian yang ketiga, menyusun tanggapan dari bagian yang sudah ditandai di poin nomor 2 ini secara objektif dan dengan tetap alasan yang logis. Karena apa yang sudah kalian berikan atau apa yang sudah kalian berikan tanggapan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang langkah yang terakhir yaitu membaca ulang tanggapan yang sudah dibuat dan perhatikan kata yang digunakan agar tanggapan dapat mudah dimengerti atau mudah dipahami. Ya, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu apa bahasa yang digunakan dalam buku fiksi? Ini pertanyaan yang sangat mudah, Ibu yakin kalian pasti bisa. Apa saja? Iya, jadi bahasa yang digunakan dalam buku fiksi adalah bahasa kiasan, karena buku fiksi ini merupakan buku yang berisi tentang cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Jadi, buku fiksi ini menggunakan bahasa kiasan. Nah, pertanyaan yang terakhir deh. Apa maksud dari menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan juga buku non-fiksi? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, jadi maksud dari menelaah hubungan unsur-unsur buku fiksi dan juga buku non-fiksi merupakan salah satu cara memberikan penilaian terhadap sebuah buku. Penilaian ini dapat berupa kekurangan ataupun kelebihan dari buku tersebut sesuai dengan penyajian isi dari buku fiksi atau buku non-fiksi yang sudah kita baca. Iya, alhamdulillahirabbil alamin, ternyata kalian masih ingat dan masih paham mengenai materi yang Ibu sampaikan. Kali ini Ibu akan memberikan kalian kesempatan untuk bertanya. Jika ada yang ingin bertanya, bisa mengajukan pertanyaannya melalui WA Group, atau mungkin kalau malu melalui WA Group bisa PC Ibu melalui personal chat WhatsApp Ibu, dan nanti pasti akan Ibu balas. Selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas. Tidak sulit tugasnya. Kalau kalian memahami materi pada hari ini, tugasnya akan terasa lebih mudah. Jadi, tugas hari ini yaitu Ibu ingin kalian mencari buku fiksi atau buku non-fiksi, terserah, bebas, atau mungkin sudah ada di rumah, itu boleh juga.
Nah, kalian memberikan tanggapan terhadap buku tersebut sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jadi, kalau kalian sudah memahami materi pada hari ini, itu pasti mudah sekali ya kan? Ya, jadi tidak ada yang sulit. Oke, segitu aja materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.